Aku habis dari hujan-hujanan. Halo geng, kali ini kita ngebahas tentang si Rahmat Julianto alias Juli Caniago lagi ya. Bahas terus, kupas tuntas terus. Pucet pasti dia sekarang udah nggak ada temennya, dijauhin orang. Kasian amat sih. Ini jadi mengkilap-mengkilap. Iya, itu si Mamat Gondes itu bilang katanya ke Israel mau berdoa, kok malah mabuk-mabukan. Katanya mau dibaptis malah mabuk-mabukan. Pernyataan sama omongan itu kadang kelakuan kagak sesuai. Jadi ingat ya, dia tuh cuma ingin cari pencitraan aja gitu. Pencitraan tapi tidak terrealisasikan. Ya, karena apa? Dia lagi stres, kebongkar kelakuan lakinya yang suka main pecun. Ngatain orang, ngatain artis Indonesia. Ya. Si Mamat kan pernah tuh ngatain artis Indonesia lah, beginilah. Artis Indonesia dikatain apa gitu, kekayaannya ada di celana dalamnya. Mamat, laki lu sering main celana dalam orang tuh Mat, sampai ditangkap tuh Mat. Ya kan, bener kan Koko? Aku terima kasih loh sama Koko orang Chinese. Koko orang Chinese ya. Dia berkulit putih, matanya sipit, ya cantik. Nah. Iya, orang Kristen asli tuh nggak minum alkohol. Siapa yang ngajarin minum alkohol? Betul kok. Ini Koko Kristen asli loh, dia nggak pernah minum alkohol loh. Siapa yang ngajarin tuh minum alkohol? Orang Islam juga aslinya nggak minum alkohol. Orang yang minum alkohol itu pengikut setan. Ya kok ya, betul nggak? Iya, jadi kok kan ada yang nanya kok Koko itu orang mana? Aku bilang dia orang Cina campur Amerika, campuran dia. Terus cantik, kulitnya putih, matanya sipit, rambutnya hitam. Pada penasaran sama si Koko tuh bentuknya kayak apa gitu loh. Ya aku kasih tahu dong kan, kalau si Jasmine orang udah pernah tahu kan. Pada pengen penasaran Koko yang mana gitu. Jadi si Jasmine itu dia keturunan apa namanya Arab Yaman campur Cina Singapura. Campur-campur. Kalau Koko keturunan Amerika tapi dia campur Cina gitu. Aduh enak banget ya. Ini saya lagi perawatan rambut lagi sama apa namanya peeling facial. Oh iya kok, dibaptis itu syaratnya seperti apa kok? Bisa diceritakan kok? Kalau bencong bisa dibaptis juga nggak sih kok kira-kira? Atau nggak diterima kok? Aduh. Bisa jelaskan? Kalau di Kristen itu kan kalau Sodom dan Gomora ada ya kok ya? Sama ya sama di Islam ya. Kaum Sodom, kalau bahasa Arabnya kan Sadum. Kalau bahasa Yunaninya atau ininya Sodom dan Gomora. Mamat pakai tongsis zaman dulu. Mamat pakai airpod aja kagak ada, pakainya yang pakai kabel itu. Nggak mampu beli, apa dia gaptek, apa dia kampungan kali, ku nggak ngerti kok. Kalau kita kan sekarang pakai airpod ya, airpod. Ada Sodom dan Gomora tuh kan sama. Kok pernah kan di Alkitab ya kok, kalau laki-laki bercinta sama laki-laki hukumannya tuh kalau nggak salah dimatiin ya. Di ayat berapa gitu aku pernah baca, betul nggak kira-kira? Coba deh Koko deh. Kasih ayatnya, pasalnya ke aku, suratnya. Bahwa laki-laki yang bercinta dengan laki-laki itu hukumannya itu harus apa? Dirajam, ditimpukin batu. Kalau nggak salah tuh ada ya kok hukumannya ya. Ini kita bahas tentang kaum Sodom dan Gomora ya kok. Di Alkitab kamu ya kok. Bener nggak ada? Coba dah kok. Di surat berapa, di ayat berapa? Aku pernah baca itu di Alkitab bahwa orang yang melakukan perzinahan tanpa menikah ya,
laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan yang sudah bersuami itu kalau nggak salah hukumannya ditimpuk batu apa dimatiin kalau nggak salah. Ada tuh di Alkitab tuh di ayat berapa gitu, aku pernah baca itu kok. Betul nggak kira-kira? Nah kan kalau laki-laki bercinta sama laki-laki hukumannya kalau nggak salah keduanya kan harus di itu ya kok, hukum pancung ya kalau nggak salah ya. Coba deh kok kasih suratnya, surat berapa itu kasihin ke si Mamat. Sama kok Islam sama Kristen nggak boleh berzina, laki-laki maupun pihak perempuan. Dia berzina kok di kamar tidur. Ini tentang perzinannya dia nih si Rahmat Bencong ini. Kemudian dia kayaknya tuh ngajak temennya gitu bobok gitu waktu di San Francisco, ada dalam videonya itu. Nah burung pacarnya itu dipoto-potoin sama temennya. Ternyata temennya itu ada kayak selingkuh gitu sama temennya. Karena dia bencong ditinggalin juga tuh si bencong itu. Dia malah ngatain Sophia Latjuba karena hidup nggak kuat, karena hidupnya nggak mampu. Padahal dia juga bencong, diselingkuhin sama orang, akhirnya dia ditinggal, nggak kepake juga. Iya dia ngatain ya ini kenapa begini ya? Kok kameranya jadi kesono? Cara balikinnya gimana? Ada yang bisa cara balikinnya? Kamera depannya gimana ini? Gak bisa ya? Loh, kok kamera saya ke sini ya? Gak bisa balikin kamera gue. Kok gak bisa ya? Waduh. Oh ini dibalik. Kepencet ya? Iya kok, aku pengen tanya nih kok. Tentang di Alkitabmu, jika seorang laki-laki menikahi laki-laki itu hukumnya apa kok di Alkitab? Haram bukan? Sama nggak kira-kira sama di Islam? Sama nggak? Kamu kan orang Kristen nih, aku pengen nanya, sama nggak hukumannya? Gitu loh. Apa itu diharamkan? Setahu aku sih nggak boleh sih ya, betul nggak? Karena kan juga Yesus tidak pernah mengajarkan laki-laki menikahi dengan laki-laki, betul nggak kira-kira? Ini adalah sebuah pertanyaan ya. Kayaknya dia baru tahu si Samsul itu kena kriminal main sama pelacur. Lihat aja dia sedih, kayaknya habis berantem. Kok bisa aja lu kok? Dia mukanya sedih kayak berantem. Oji, lu gue belain nih. Tuh ada kabar tuh bahwa lakinya suka main pelacur. Tuh Ji, kemenangan buat lu tuh Ji, gue bantuin. Oh jadi gitu. Sama ya kok, berarti laki-laki bercinta dengan laki-laki menikahi laki-laki masuk neraka ya kok. Berarti sama ya di Islam ya kok ya. Nah jadi gini kok, kalau saya perhatiin, dia itu kan menggembar-gemborkan tentang kaumnya ya, kaum Sodom dan Gomora. Saya tidak mau mengatakan LGBT ya, karena itu terlalu keren kalau bagi saya. Jadi saya menyebutkan adalah kaumnya Sodom dan Gomora. Nah dia tuh pengen nyontohin orang-orang seperti dia, supaya di Indonesia itu laki-laki itu dilegalkan untuk menikahi laki-laki. Sepertinya dia punya ada misi seperti itu ya. Makanya kan hanya dengan dia mengambil simpati orang Kristen supaya orang bela dia, dia seolah dimusuhin, dimoles sama Ustadz, itu bohong. Gak mungkin dia dimoles sama Ustadz, orang dia aja nembak jago banget kok. Nembak pakai pistol, masa iya dia gak ngelawan kan? Bohong kan? Bener gak? Kata sis Jasmi, mana Jasmi? Gak baca, Jasmi gak masuk ini. Coba Jasmi, coba aku ikuti ya. Gitu. Iya kan, itu kan. Ini aku undang Princess Syahrini nih, Syahrini official. Bram, ini aku mau panggil Bram nih. Kata si Jasmi,
Oh, jadi dia tuh mukanya sedih karena ketahuan bahwa lakinya itu pernah main perek. Terus ditangkep. Entah bayar apa kagak tuh lakinya. Makanya mungkin si pereknya ini melapor ke polisi, kemudian ditangkep lah itu si gajah bengkak ya. Badan kuli gitu siapa yang berani? Iya kan dia ngakunya katanya dimoles ustad katanya. Gue nggak yakin dia dimoles ustad. Orang badan kayak kuli, ya bener kok badan kayak kuli gitu. Ya kayak bodyguard gitu. Dia tuh cuma ini cari akal-akalan aja itu dia supaya menarik simpati orang. Padahal bohongnya banyak itu dia. Gitu. Terus ini kok ya tentang dia kan sering banget tuh ngatain orang jualan bool lah. Dia ngatain orang katanya mantan PSK lah. Nah itu lakinya main PSK sampai ditangkap. Ada lagi kriminal rekornya. Malu banget. Nah sekarang pertanyaan, itu si gajah bengkak nemu si bencong laknat itu di mana? Kalau memang lakinya sering main perek, jangan-jangan bininya itu adalah mantan PSK atau mantan perek, ya enggak? Makanya bininya yang lalu-lalu itu pada dicerai-ceraiin kali, karena mungkin dia selingkuh itu tuh ya. Selingkuh dia itu pasti selingkuh. Gitu ya. Kakinya aja kayak kaki tukang beca. Siapa si itu? Si bencong yang ada di Seattle. Badan kuli gitu siapa yang berani? Rahmat dipungut dari comberan. Nih Jasmine lagi muncul. Jasmine ayo dong, kamu mah. Sekarang aku sama Jasmine susah banget ketemunya ya. Aduh ya Allah. Jasmine masuklah. Bram masuk dong. Bram ada yang mau kenalan tuh si Koko Lee. Dari dia Chinese Amerika, Inggrisnya gape-gape banget. Wah Inggrisnya si Rahmat itu kalah sama si Koko kalau ngomong udah kayak kebule-kebulean gitu, kayak bule Cinta Laura gitu. Bram masuk dong Bram. Masuk ya Bram, gue undang nih Bram. Masuk nggak? Rahmat, oh iya pantat ya. Bukain celananya, berat. Ini biasa nih asisten gue kayak udah malu-malu begitu. Udah sering liat pantat gue juga. Aduh. Badan sis Laura. Ngangkat badan. Ini ngangkat badannya udah nggak kuat. Biasa ini pantatku sakit, jadi aku pijit lagi. Jadi cara mijit itu harus dibalik seperti ini ya. Nah seperti ini lagi dipijit pak bagian apa ininya bantal. Iya nanti itu iya jadi kan dia itu tuh katanya Juli nyumbang masjid pret ukuran berapa kali berapa, di mana masjidnya, nggak berani dia tuh. Lu aja mana? Lu aja ngekos di Cikini, nyumbang masjid apaan lu? Dia dulu tinggal di Cikini, kos-kosan. Kerjanya deket Taman Lawang situ. Coba ada yang searching Taman Lawang sama Cikini berapa menit? Ya, nggak usah yang itu deh. Itu kayaknya kasar dah. Ya, nggak yang itu di sini. Biar dia nggak kejepit dede bayinya. Nih jadi gitu kayak kemarin ya. Aduh tel bentar ya. Iya jadi gitu. Jadi dia tuh live sekarang mukanya sembab. Habis berantem sama laki. Oh ternyata kamu dulu bekas main pelacur. Data rekornya ada ya kok. Terus ada tuh akun si Nandai. Katanya ngomong jangan nyablak. Gua cablakin lah. Itu sesuai dengan bukti. Kita itu ngomong nggak berani kalau nggak pakai bukti. Ya namanya kriminal record itu pasti ada. Cuma di Indonesia doang yang nggak record. Hai Sisko, bohong kata Ozi nyumbang bangun masjid. Oh gitu. Nggak yakin gua. Orang dia aja hidupnya aja numpang sama bule-bule gadun tua. Dia aja numpang minta duit sama bule gadun tua. Bagaimana dia mau menyumbang masjid? Ya,
Dia tuh cuma ingin ini aja apa mamer tapi nggak ada bukti itu. Gitu loh. Jadi itu memang yang nonton ramai banget, ada 200 orang. Tentang lakinya itu main perek ya. Kan patronizing itu berlangganan ya, berlangganan perek ya artinya ya. Patronizing a prostitute ya, artinya itu berlangganan perek. Nggak tahu mungkin dibayar atau nggak dibayar, atau bayarannya nggak sesuai. Mungkin si perek ini ngadu kali, makanya bermasalah. Atau mungkin ada kejahatan apa di situ, itu bisa diperiksa ya kok ya. Kalau misalkan dia masalahnya apa itu bisa ditanya nggak kok di lokasinya di Honomis apa sih kemarin gue baca tuh. Jadi biar tahu gitu loh kok ceritanya itu apa gitu, kan bisa kita kembangkan tuh. Karena kan selama ini si Rahmat itu suka ngatain orang mantan PSK, mantan pelacur. Nih kita balik-balikin aja ya, biar dia introspeksi ya, jangan suka ngatain orang. Jadi lu introspeksi diri lu ditemukan sama si gajah bengkak itu dalam bentuk apa? Bentuk alien, di jalanan, di kantor, gitu. Betul gak? Oh iya, si Rahmat itu jahat loh. Ceritanya kan dia mau menggali ceritanya Syahrini. Karena dia nggak punya modal, dia barter sama siapa? Tiara ya. Pengen numpang hidup biar nggak bayar hotel. Ya, mau ketemu Loren. Sampai segitunya ingin informasi berita tentang Syahrini, tapi dia nggak modal, mau nginep di hotel ini nanya sehari 1 juta aja dia nggak sanggup. Dia mau numpang cari sama fansnya malahan. Tuh ngapain coba ngurusin urusan rumah tangga orang gitu, aneh ya. Ngatain orang pelacur, ngatain Syahrini apa beginilah begitu. Lu introspeksi, lu siapa, ngapain lu ngurusin orang kayak begitu amat. Untung si Tiara nggak mau tuh, bagus. Tiara tuh bagus loh. Tiara nggak mau dimanfaatin, jangan mau. Ntar diduitin, dipinjemin duit loh. Si Oji aja dipinjemin duit. Tiara mah ada duit, dia mah nggak ada duit. Iya, jadi dia pengen ngorek-ngorek keterangan tentang Syahrini itu, misalkan berapa lama pacaran kayak gitu. Kok penting amat gitu ngurusin orang gitu, aneh ya. Amit-amit. Mau ke Jerman aja kudu numpang ke rumah orang, nanya rumah kamarnya berapa. Ini malu lu ngapain lu ngurusin kehidupan orang lain. Sok-sokan jadi detektif tapi dungu. Tuh laki lu tuh urusin yang suka main perek tuh, main perek. Dan gue curiga ya, dia ketemu dia tuh di mana itu dulu, statusnya apa itu dia. Jangan-jangan sama gitu kayak orang malam juga gitu kan. Ya nggak kira-kira? Mana itu sih kok? Ya kan dia ngatain Oji jualan bool. Si Waria itu. Ya kan? Bilang si Oji selingkuh sama tetangganya. Itu gue yakin juga tuh si gajah bengkak itu dulu masih ada istrinya, digodain sama si pecun bencong itu. Yakin gue. Dia juga suka godain laki orang itu. Ya itu terbukti yang waktu Gadun yang mati 7 tahun itu, sampai sama anaknya yang dokter diambil-ambilin hartanya. Dia sedih banget, muka sedihnya sama kayak sekarang gitu. Mamat bencong pemalas, gak mau kerja, cuma duduk di depan komputer berjam-jam, terus cuma minta-minta sama Samsul. Oh begitu, ya iyalah, kerjanya cuma di bagian selangkangan doang, gak bisa apa-apa. Dia tuh nggak bisa apa-apa, bisa ngebacot doang, giliran dibalas telak mampus di channel ini. Itu loh, ngatain orang Indonesia kalau nggak ada orang bangsa Cina bisa jadi pelacur semua. Itu lu pelacur. Lu ngatain orang Indonesia pelacur, lu yang melacur, nuduh orang Indonesia. Enak aja lu. Tukang bubur aja no, jualan bubur di pinggir jalan bisa naik haji, nggak perlu melacur. Kalau lu mah jelas ngelacur. Ganti kelamin, lacur, tahu lacur. Lu ngatain bangsa Indonesia, awas lu menghina bangsa Indonesia lu.
Iya, dia menghina bangsa Indonesia seperti itu. Di sini tuh ada Cina, India, Sunda apa. Kalau orang mau kerja keras mah kerja keras aja. Kalau mau melacur aja. Pelacuran itu udah dari dulu lah, dari zaman jahiliyah juga pelacuran juga ada. Enggak, lu jangan nyalain kalau nggak ada orang Cina bangsa Indonesia bisa jadi pelacur semua. Seolah-olah apa? Itu kan namanya rasis. Suaranya hilang. Emang suaranya hilang ya? Masa sih? Enggak. Vito mah emang suaranya hilang ya? Koko suaranya hilang. Laura emang suaranya hilang. Alfian dari kemarin suaranya hilang mulu, kayaknya dihack deh. Jasmi, kedengeran nggak suara aku? Dari kemarin si Alfian begitu melulu, katanya suaranya hilang melulu. Ada yang itu komen. Enggak apa-apa suaranya. Mana sih? Emang suaranya hilang? Enggak hilang. Jaringan kali tuh, boy. Suaranya dari kemarin nggak? Ini suaranya nyata nggak sih kalian? Halo. Alfian, kayaknya lu itu deh, jaringan deh. Rumah si Mamat itu juga berantakan terus, makanya jarang dipamerin, dia itu jorok orangnya. Badan kuli gitu, siapa yang berani? Aku denger kemarin suaranya hilang apa? Ya udah jadi buyar dah tuh gua. Iya, jadi memang kok jelaskan kok kalau misalkan ada orang pernah melakukan kejahatan sekecil apapun itu pasti kerekord ya kok. Di pengadilan mana kalau di Amerika tuh kalau diklik itu ketahuan ya kok ya. Coba jelaskan kok. Iya, jadi gitu Bram, kalau misalkan nih dia pernah ditangkep menperek atau digerebek lah di suatu klub atau digerebek lah di suatu tempat pelacuran atau di hotel mana, itu ada track record tapi bisa masuk ke internet ya kok ya. Kayak gitu ya. Tapi Amerika tuh canggih ya kok. Aku baru tahu loh kok. Jadi yang nggak terima itu si Nandai itu nggak terima kalau si panutannya itu ya memang lakinya itu suka main perek gitu loh. Kan si Nanda ini nggak ngeliat banyak orang-orang yang dikatain sama dia tuh dibilang perek lah, pelacur lah, nggak boleh. Giliran dia terbukti lakinya main perek, dia diem silent gitu loh. Mbak, si Rahmat bilang mobil Innova jelek. Bilang sama dia, lu punya nggak di Israel? Mau nyewa mobil aja dia kagak sanggup. Ya kok katanya mau nyewa mobil ya kok, masa nyewa mobil sampai seminggu nggak bisa, nggak punya duit, dia nggak punya duit. Yang kenceng. Nggak apa-apa Innova mah, yang penting bisa meluncur. Mobil itu kan fungsinya bukan mobilnya, tapi fungsinya bisa jalan, bisa nganterin nyampe di tujuan. Nah dia di Israel masa mau sewa mobil aja kudu seminggu. Ngatain Tatum naik kereta, akhirnya juga naik kereta dia. Aduh, begitu ada ya itu tuh itu. Di sini kalau nyewa mobil gampang ya, mau gade mobil gampang nih, ada duit 20 juta langsung tuh orang gade 10 juta aja ada di sini tuh. Terus kalau mau rental di sini apart ada. Yang penting ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya seminggu nggak. Dia nyari mobil yang tua juga kali yang murah. Nggak ada duitnya buat nyewa mobilnya, nggak ada duitnya. Intinya begitu. Betul ya kok? Kok di sana kalau sewa mobil berapa kok? Mobil apa aja yang bisa disewa kok? Di Singapura, ayo Laura. Kalau di Amerika itu sewa mobil itu range-nya berapa harganya supaya bisa dapat sewaan kira-kira?
Orang asli kaya Amrik kurang suka Mercedes karena di Eropa taksi itu. Oh, terus maksud dia karena kan kalau Mercedes itu di Eropa taksi, mereka itu Mercedes Benz. Mercedes itu taksi di Eropa. Oh gitu. Di mana-mana juga rental mobil harusnya gampang, prosesnya cuma dalam 1 jam udah bisa dibawa mobilnya. Iya kan, karena mungkin si Rahmat nggak punya duit buat nyewa mobil. Masa mau rental sampai seminggu prosesnya, gelo. Terus apa lagi? Si Rahmat naik maskapai odong-odong, nggak pernah naik Emirates dan Singapore Airlines. Terus ya maksudnya mobil apa aja deh intinya. Mobil apa aja sih, Ferrari aja bisa disewa. Maksudnya di Amerika tuh biasanya mobil yang paling mulai dari murah deh berapa, mahal berapa. Di sini aja pakai Mercedes loh. Bus aja pakai Mercedes. Ya paha ininya. Enggak, ini ya jatuh. Ya jatuh lagi. Wanita ini dah. Paha yang paha dalam. Nah, jadi sakitnya ini dari sini ke sini. Celananya harus dibuka. Kalau nggak sakit akunya. Aduh. Dari tadi kan sudah dibuka, Bu. Ada itu kan ada kapas. Dari paha sini turunnya sampai sini nih. Set, nah gitu. Ya. Nah itu dia. Sakit. Aku lagi ini kan perawatan rambut nih, rambut aku mau aku hair spa biar dia nanti jadi gelombangnya bagus. Ini juga lagi perawatan apa namanya, debay. Iya, tapi aku kaget loh kok ketika berita itu kesebar ya tentang lakinya memperek itu penontonnya banyak ngebludak. Habis itu dia live stream mukanya kayak sembab gitu. 3 hari kagak bisa apa namanya, nggak bisa tidur kali dia malunya minta ampun itu. Terus ada yang komen katanya lakinya aja nggak masalah katanya, kenapa sih itu yang ribut. Oh iya dong diributin karena kan dia suka ngeributin orang, ngata-ngatain pelacur, ngata-ngatain perek. Ternyata lakinya suka main perek gitu kan. Jadi kalau mau ngatain orang lu introspeksi diri lu gitu loh. Ngatain orang Indonesia tanpa bangsa Cina bisa jadi pelacur semua. Laki lu tanpa nggak ada bangsa-bangsa siapa suka main pelacur. Mampus lu. Mampus kan lu. Jangan lawan channel gue ini. Mulut ini. Mulut lu jahatin orang ya, lu akan dibales 100 kali lipat. Nah itu dia. Tapi kalau gue ngebalasnya pakai bukti. Kalau lu kan cuma ngomong doang, cuma bisanya berani ngatain orang, ngejahatin orang. Kalau gue enggak, gue pakai bukti. Kalau laki lu tuh main perek gitu. Begitu loh. Jadi gue nggak asal jeplak, gue baca sesuai dengan baca yang ada di internet. Gue bukan asal jeplak, tapi itu sesuai dengan fakta yang ada di internet. Kenapa laki lu merubah nama? Karena punya kasus supaya diterima kerjaan gitu, paham kan? Lakinya mengganti nama, bininya mengganti kelamin. Dua-duanya juga sama, tukang gonta-ganti nama untuk mengumpeti identitas dia yang dulu. Ya, jangan-jangan tuh dia punya kasus juga itu si Rahmat. Cari deh, korek-korek. Entah yang di San Francisco, yang di Indonesia, ya kan udah ketahuan tuh nama asli dia siapa. Pasti dia punya kasus. Taruhan deh sama gue. Kita searching ya rame-rame ya. Karena kan dia suka mempermalukan bangsa Indonesia. Nah kita gantian bikin permaluin dia. Gimana rasanya lu dipermalukan? Karena lu suka mempermalukan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ngatain orang Indonesia miskin, ya ngatain artis Indonesia dibilang kekayaannya di celana dalam, padahal dia juga sama jual celana dalam gitu kan. Jadi kalau mau ngatain orang, lu lihat diri lu siapa gitu loh. Gue belain lah bangsa Indonesia. Si Rahmat kalau nggak ngaku Sultan, nggak ngaku
Si Rahmat kalau nggak ngaku sultan, nggak ngaku sukses dan suka ngatain orang lain miskin, mungkin nggak bakalan dikorek hidupnya betul. Ya kan itu yang kasus yang kenapa dia jatuh pamornya, yang dia bilang beli katanya 5 miliar villa itu. Kan gini loh, lu jangan berbicara properti sama gue gitu. Gue tahu ukuran properti 5 miliar itu semana ya, rumahnya seperti apa. Mau sini bentar. Gini gini. Jadi ketahuan ketika dia berbohong. Dari situlah gue bisa menghitung harta kekayaan dia. Itu hanya orang-orang yang bisa menganalisa kekayaan dia itu berapa. Itu kita bisa lihat ini orang berbohong. Ya, gue cari tuh, ketemulah tuh villa itu. Dari situ aja dia udah berbohong. Oh, ini orang berbohong. Villa ini bukan 5 miliar, tapi 2,5 miliar. Bahkan bisa ditawar 2,3 miliar. Kenapa dia udah berbohong kok masih gembar-gembor? Dan ketika ketahuan lucunya masih tetap aja berbohong. Kan lucu gitu ya. Ada orang yang mempertahankan kebohongan hanya apa? Demi pamer. Gitu loh. Ini kemana nih? Ntar lu lihat ini. Ini di. Iya, hanya untuk pamer. Terus satu lagi. Akun Mari Kita Bergoyang itu paling punya si Nandai. Kan kalau udah diblokir itu kan biasanya dia nyerang lagi, karena kan dia udah nggak bisa komentar lagi kan. Nandai Mutiara itu si Maidara itu tuh si Nandai itu, gitu. Itu banci juga, itu penyuka sesama sejenis dia. Dia nggak terima, dia selalu manggil mak gue, ya kan? Dia kan kodenya mak gue. Pokoknya itu si Nandai. Nomor teleponnya udah diketahuin, alamat tinggalnya udah diketahuin. Ntar tinggal nanti kita diperkarakan aja udah. Tenang aja nanti. Kalau gue udah bisa lari-lari, sekarang gue belum bisa lari-lari. Ada dah. Sebenarnya ini kalau Alfian tuh kemarin udah nyerang si Nandai juga ya. Biasanya udah diserang sama sakit jangan yang itu. Pipinya itu dia bener. Nah itu yang bener, ya itu dia di pinggirannya. Iya, jadi di sini banyak yang mau bongkar dia ya. Jadi dia itu sebenarnya secara nggak langsung nggak sadar, ya. Mungkin kalau dia tidak pernah mengadakan live streaming, sampai sekarang kita tidak akan tahu siapa dia. Itu puji Tuhan ya, segala puji Tuhan ya. Aduh sakit ya. Dia live streaming berkenalan sama orang, malah membawa malapetaka buat dia. Semakin dia berkenalan sama orang, semakin kebongkar rahasia dia. Terutama tentang villa dan keluarganya. Itu jelas kebongkar banget. Tentang kebohongan dia yang ngaku kaya itu ya. Statusnya dia dari live streaming itu akhirnya dia kebongkar siapa dia, nama asli dia, sampai pasportnya orang udah pada tahu semua. Gitu. Dia ngaku sultan lah, ngaku orang kaya, lo ngaku ini, ngaku doang, nggak ada bukti. Aduh. Sakit. Makanya jangan suka ngatain orang miskin, akhirnya lo jadi miskin. Lo ngatain orang perek, ternyata laki itu pernah main perek, rajanya main perek, rajanya main pelacur, sampai bermasalah di kantor polisi. Bayar apa kagak tuh? Mungkin kurang bayaran kali itu pelacur kali ya. Makanya tuh pelacur ngadu. Kenapa gue dipakai di segini mungkin? Nah kira-kira kalian berpikir dong, kalau lakinya main pelacur, itu si bencong didapetin dari dunia apa? Dunia malam kah? Ya kan? Betul nggak kira-kira? Bibir. Iya dong, Sari ini mah bagus badannya.
Betul, mana ada airline Amrik yang bagus. Si Rahmat. Jadi selama ini si Rahmat itu ngintipin channel saya. Dia juga takut apa yang nanti saya mau upload, dia deg-degan karena mungkin rahasianya kebongkar, satu kebongkar ya, karena dia udah tahu di sini ada tim penyidik 008 Sailor Moon, kodenya 0. Karena kalau 008 itu angka keadilan, nggak bisa bergerak, dia nggak akan bisa bergerak. Di sini ada Detektif Conan Kokoli, orang Chinese dari Amerika, jadi Detektif Conan Kokoli. Di sini juga ada Detektif Crystal Parisco from Mexico. Di sini juga ada Detektif Matilda. Matilda itu suka matil ya, leher si Rahmat. Nggak ada ampun. Jadi kita cuma bersedikit orang segini aja bisa ngebongkar kayak dia gitu. Dan didukung orang lain ya kita ya. Jadi memang di sini grupnya sangat sedikit sekali tapi bisa membongkar semua siapa dia. Itu ya. Jadi grupnya sedikit tapi kerjanya banyak. Itu bagus. Tim solid namanya. Jauh panas dingin rambutnya tambah botak kan kayak tuyul. Dia nggak seneng tuh kalau dibilang rambutnya botak. Emang dia rambutnya botak. Gitu. Lagi ngatain menghina jilbab. Bisa bikin umur pendek, bisa bikin cepet botak. Giliran kita keluarin nih rambut gua nih, tuh rambut gua tuh. Nih rambut gua. Perawatan gua tiap hari tuh ke salon. Hair spa lu. Lu menghina, lu kemana? Ano ya? Dia menghina salon ini katanya 50 ribuan. Tapi rambut gue lebat, nggak kayak lu mat, nggak pernah ke salon. Tapi botak malah lu. Dia menghina salon ini katanya. Padahal dia tidak tahu rambut kita lebat pakai hair spa ini ya. Aduh, mana lagi? Kok pantatnya masih sakit sih sis? Ntar lepas duduk dituin lagi. Ini handphone. Handphone bercacat. Itu aja. Nih rambut gua tuh lebat tuh. Mamat gundul pacul, panas iya. Ya kan dia menghina salon ini katanya salon cuma 50 ribuan. Di salon ini 50 ribuan rambut gue tebel banget tuh. Tuh gue kasih tahu rambut gue. Ini gue hair spa berapa di sini? Ini gue kasih tahu ya. 60. Hair spa 60. Terus kalau krembat? Krembat yang yes 50. 50 jadi cepet. Gue di sini facial, krembat, terus pijit. Kalau sehari itu gue ngabisin duit berapa semua total? 200 ribu gua sekali ke salon udah puas, pijit, lulur, spa tuh semuanya 200 ribu salon aku nggak perlu bergaya-gaya tapi rambutku nggak botak ini rambutku banyak. Dengan salon 200 ribu aku bisa sehat daripada lu ya kagak pernah ke salon aja kagak pernah. Gue mampir tiap hari. Karena hadiah gue bilang sama laki gue, kamu mau hadiah apa? Aku cuma mau ke salon aja tiap hari perawatan, biar pantatku nggak sakit. Pantatku nggak sakit tahu, karena ini ada dedek bayinya kan bawa berat badan kan. Mbak bikin konten tentang dapat suami bule ganteng dapat nggak ngerti pertanyaan Alfian apaan? Alfian, suami Mamat ganteng dari mana? Dari pantat Mamat. Albino begitu putih pucet nggak ada warnanya. Orang Indonesia mau bagus berwarna. merah kuning hijau. Aduh. Bagaimanapun kan dia pernah ngatain tuh katanya orang Indonesia katanya titiknya kecil-kecil. Bukan orang Indonesia titiknya kecil-kecil, memek lu udah somplak, udah kebanyakan dipakai sama bule tua. Iya dia menghina Indonesia katanya titiknya kecil-kecil. Gila kali tuh si bencong itu ya. Berarti lu udah nyobain seluruh bangsa Indonesia ini atau lu cuma hanya praduga aja? Apa memek lu memang udah sompak dipakai semua bule-bule jadi plong jos gitu. Bisanya cuma bisa menghina bangsa Indonesia. Kalau enggak dia menghina deh laki-laki Indonesia, bisanya cuma bikin anak terus ditinggal.
Lah lu aja ditinggal udah berapa kali sama bule lu. Dari pacar lu yang keberapa, ke satu, kedua. Lu ditinggal juga, ditinggal diselingkuhin. Lu kagak introspeksi diri lu siapa. Orang ya kan, nasib orang itu kan gak bisa ditebak. Beda-beda orang. Lu semuanya lu pukul rata. Disamain sama yang di Tangerang, janda umur 19 tahun udah punya anak 4. Ya syukur dia punya anak 4. Mungkin dari anak 4 itu rezekinya bakal banyak, nggak kayak lu. Anak aja kagak ada, gitu kan. Mamat, maksudku si Mamat bilang, Alfian pertanyaan apa sih, pusing. Nggak punya Meki si Mamat, punyanya pantat, terus udah dibablas ke pantat, nembus ya, nyoblos terus. Aduh ini apaan sih, aku lupa dah. Lepaskan sematan, oh gitu. Kata si Laura, mukanya disamain sama kaos kaki yang dekil aja, masih bagusan kaos kaki dekil. Lucu, aduh. Iya, dia menghina salon ini gitu. Salon gue emang harganya segitu, masa gue mau. Terus kalau harganya 200.000 masih mau gue kasih 1 juta, kan dungu. Mendingan gue hitungannya 200.000 kali 5 hari 1 juta, bisa 5 hari gue ke salon. Bego si Rahmat itu. Terus kalau harganya 200, gue harus bayar 2 juta gitu. Goblok lu Mat lu. Bego ya. Ya buat tiap hari lah 1 juta. Emang ini salonnya murah, tapi kan gila loh. Gue puas pijitannya surga dunia. Ini nggak ada sarungnya, gatel. Mamat ngomong mau dibaptis, ngomong doang. Tapi kerjanya minum alkohol, kagak bener itu. Iya, kagak bener. Dia itu cuma mau narik simpati orang Kristen belum tahu watak si Mamat ini. Mamat ini ya, dia itu cuma pengen kenalan sama orang Kristen supaya bisa dipinjemin duit dari fansnya. Itu udah terbukti kok dari Tiara, Oji, siapa-siapa. Dia cuma mau cari numpang yang tinggal di berbagai negara doang gitu. Supaya dia tuh bisa kenalan, bisa dimanfaatin duitnya, seperti itu. Gitu loh. Sakit jangan di bagian itu. Ya iya kan, jadi gini kok, memang salon ini emang harganya segitu. Saya kan kalau ngomong itu nggak pernah kayak dia beli gesper, beli villa 5 miliar. Orang harganya juga nggak segitu, dan dia juga kagak beli dan nggak sanggup, uangnya nggak ada. Beli apa lagi? Beli celana dalam, beli BH, semua dilebih-lebihin. Aku nggak bisa kayak gitu. Kalau memang harganya segitu ya segitu. Nah itulah aku, makanya orang lebih senang ke saya karena saya ngomong apa adanya, tidak pernah dilebih-lebihkan gitu loh. Jadi sesuai dengan fakta, orang akan lebih respect jika orang itu ngomong berbicara apa adanya. Tuh si Jasmi aja nikah 4 tahun nggak pernah nyuci gosok baju suami, masing-masing dong. Mamat lucu kan gini, tuh lihat Sofia Lacuba aja hidupnya susah, nggak bisa hidup di Amerika. Lah lu hidupnya apa? Banyak utang. Tuh si Rahmat, ngapain lu ngomongin Sofia Lacuba? Ngapain lu ngomongin Nikita Mirzani? Katanya dia merasa Nikita Mirzani lebih kaya dia katanya. Gue tahu banget rumahnya Nikita Mirzani berapa lantai, itu 10 miliar loh total. Belum keramiknya. Dia apaan rumahnya? Rumah kayu. Masa rumah kayu dibandingin sama rumah batu? Ya jauh lah. Nikita Mirzani ada kolam renang, yang adalah dia ada apa, kolam lele? Gak bisa. Kalau emang lu orang kaya Mat, lu gak nyuci gosok sendiri sama ngecat tembok sendiri ya. Nikita Mirzani mah nyewa jasa tukang lah. Lu gak bisa nyewa jasa tukang, lu yang ngecat rumah lu sama ngegosok. Jadi kan kita ketawain katanya Sultan bool. Mbak mirip almarhum Vanessa. Kalau Mamat mirip siapa? Mamat mirip siapa ya? Mamat mirip
almarhum siapa ya, Jasmine pernah ngomong Mamat itu mirip Tesi katanya. Tesi yang mana ya? Hah? Oh pelawak. Nini Pelet. Jangan mau mirip Mamat. Buronan Kapolri. Jadi begitu. Iya. Jadi si Mamat itu kenapa dia nggak ada kriminal? Karena kan ganti nama ya. Tapi kalau ada nama asli ketahuan juga nanti. Tapi gue masih penasaran loh kasus dia yang pendanaan Tibo dan CSK itu, dia terlibat atau enggak. Gue masih penasaran, itu lagi gue cari itu dia ya, nama Rahmat itu Tibo dan CSK itu tahun berapa ya, dan Dewat itu ada di mana. Jadi dalam video si Rahmat, seseorang berkomentar tentang Tibo dan CSK. Dia itu pernah terlibat pendanaan. Itu menurut kata Ana Alvina Laila di dalam channelnya si Rahmat sendiri. Jadi sebenarnya video itu bukan dari orang lain, dari siapa? Dari channel video dia sendiri ketika dia ngebahas Syahrini. Nah, otomatis komentar itu di auto delete sama dia. Pokoknya kalau ada orang yang mengetahui dia dulu tetangganya atau temennya atau siapa teman SD-nya, itu pasti di auto delete sama dia. Atau mungkin kehidupan dia dulu itu seperti apa, itu masih diselidikin gitu loh. Jadi sebenarnya channel itu berasal dari channel dia sendiri. Bahkan dia sampai nimbrung, dia menjawab bahaya tentang Bali itu di dalam channel dia sendiri. Untung tuh di chapter tuh buat bukti nanti tuh gitu. Makanya dicari kok Rahmat Julijana kok. Julianto Rahmat apa namanya, Hermansyah. Coba nanti kita akan cek dia ada kasus nggak di Indonesia. Nanti pasti gue dapat akan beritanya itu. Pasti gue akan dapat. Terus dia ngaku katanya pernah kerja di mana? Surya Paloh. Coba dicek tuh Surya Paloh perusahaan apa itu? Apa sih? Metro TV ya? Apa sih? Surya Paloh itu perusahaannya apa namanya? MNC. Coba cek dulu. Pokoknya katanya dia pernah kerja di Surya Paloh katanya. Coba cek orang Surya Paloh ada nggak yang namanya Rahmat Julianto Hermansyah, bener nggak dia kerja itu? Jangan-jangan dia cuma ngaku doang itu dia. Gitu. Iya, jadi dia pernah ngaku jadi translator penerjemah presiden Pret. Bahasa Inggrisnya jeblepotan. Kalau Koko jadi penerjemah pantas dia udah kebule-bulean lidahnya. Gitu. Pokoknya semua kalau yang diakuin dia tuh nggak ada yang bener semua. Bohong, dia cuma pencitraan aja supaya terlihat dia tuh kaya, mampu, dia orang kaya. Kaya apaan lu, Mat? Kayaan juga Jasmine punya restoran. Tapi dia nggak sombong tuh. Nggak pernah dia mamer-mamer kayak gitu. Jasmine itu aslinya orang Indonesia, sekarang sudah menjadi warga negara ya, negara lain. Tapi dia tidak mau menghina bangsa Indonesia, nggak mau. Dia mengakui dia orang Indonesia dan bangga ya. Nah ini ada bencong Seattle ya, orang Indonesia menghina orang Indonesia. Lu dari mana darahnya? Darah lu campuran iblis sama comberan kali ya? Depannya terentang. Mekinya selangkangannya sakit. Iya begitu. Koko juga kan campur Indonesia Cina ya kok ya. Tapi nggak pernah kan kamu menghina bangsa kita ini. Kita bangsa yang terhormat loh, bangsa Indonesia. Bangsa yang melawan penjajahan. Nah kalau si Rahmat mah Belanda, pengkhianat. Ada ya orang kayak gitu ya. Jiwa-jiwa pengkhianat NKRI. Iya, Jasmine itu dulu dia orang Sunda campur Yaman, campur Oman, campur Cina. Jadi dia campur-campuran gitu.
Kan cantik kan, makanya cantik sekali. Tuh lihat, punggungnya bagus, seksi ya enggak? Yuhu. Emang mamat buka kutang semuanya implan semua turun. Ya kenceng. Iya, karena si Rahmat itu lahirnya di alam jin bukan di Indonesia. Lahir, iya dia kan malu dia. Dia suka menghina bangsa Indonesia. Ih, gua mah bangga jadi bangsa Indonesia melawan penjajah. Gua nggak mau dijajah. Apa lu mat? Ya kan Alfian Rahman. Oh, si Jasmi dulu tinggal di Karawaci sampai lulus SMA tuh, dengerin. Tapi dia bangga dengan bangsa Indonesia ini, tidak pernah menghina Indonesia, bangsa Indonesia. Emang Rahmat tinggal merasa tinggal 30 tahun habis itu menghina Indonesia, bangsa Indonesia, ulama dan agama. Lu siapa, Mat? Lu so sakti lu, Mat. Prat. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus membangun Indonesia, kita harus cinta Indonesia ya. Indonesia ini banyak beragamnya ya, mulai dari adat dan istiadat. Jadi kalau orang mau pakai jilbab ya biarin aja, suka-suka hati dia lah. Ngapain lu larang-larang pakai jilbab? Kan si Rahmat itu ngelarang ponakannya pakai jilbab ya. Ngapain, lu siapa? Hah? Iya, dia ngelarang-larang, awas katanya, ngancem-ngancem. Orang mau pakai baju kebaya kayak mau pakai koteka kayak apa, bebas di sini mah. Tidak boleh ada larangan apapun ya. Itu kebebasan seseorang. Yang penting dia pakai baju ya, pakai baju, kecuali dia tinggalnya di hutan Amazon sesuai dengan adat istiadat dia. Biarin aja udah. Yang penting tidak mengganggu orang. 30 tahun di Amrik si mama tetap nggak lepas makanan Indo. Terus si Rahmat itu orang kampung miskin yang dikasih hidup enak dikit langsung jadi kacang lupa kulitnya. Kalau kita di Indo bukan orang udik nggak bakalan jadi kaya si Rahmat. Ada dia sakit ada. Iya dong, kita harus cinta. Tuh lihat Laura Cinta Kiel, dihinanya sama dia. Apa katanya? Laura Cinta Kiel mah cantik. Kan dihina juga sama si Rahmat itu. Sok nyenggol orang gitu. Tapi dia nggak ngaca ya. Ada ya orang kayak begitu ya. Jadi gimana kok? Ini aku lagi dipijit, enak banget mau tidur kok, jadi dipijit maunya tidur bobo. Biasa nih, memperkuat imun, persiapan seperti itu gitu. Aduh, gue parah banget nih ngidamnya beras mentah. Gue makan beras mentah mulu, kenapa ya? Kalau nggak sehari makan beras mentah kayaknya nggak, lidah gue udah gatel. Mamat ngakunya kuliah, nggak taunya cuma lulusan SMA. Iya, dia cuma lulusan SMA dan dia ngekos di Cikini. Bagaimana dia bisa membangun masjid? Orang anak kos kok bisa bangun masjid? Tepu. Tuh kan udah terbukti tuh dia suka minjem duit sama orang. Ya, karena hidupnya susah. Kalau orang minjem duit di bank, minjem duit sama orang, berarti dia susah, dia nggak punya uang. Iya, kalau dia ngaku kuliah, mana itu ijazahnya? Ijazahnya kagak punya. Siapa yang ngeliat aku ada pakai toga? Oh, Jasmi ngeliat toga aku. Tapi aku nggak pernah tuh mau mamer-mamer, males banget. Nggak ada gunanya pun mamer. Gue yang tahu gue sekolah itu Jasmi, gue sekolah sampai kuliah ya. Sekuliah gue kuliah bikin roti gue. Aduh, enak banget. Aku kuliah 2 kali. Iya betul, baca Al-Fatihah aja belepotan. Lucu sih Mamat ngajarin orang Islam suruh baca. Ternyata yang dibaca surat Al-Isra salah semua. Kan goblok.
Lu mau ngasih tahu informasi tapi lu juga ngasih tahu informasinya salah. Dibilang katanya surat Al-Isra itu mengajarkan membunuh. Pas gue baca ayat 32 34 kagak ada kata membunuhnya. Berarti kan itu fitnah. Dia hanya ingin menjelekkan Al-Quran, ya. Dia hanya ingin menjelekkan ajaran Nabi Muhammad itu rusak. Dia cuma ingin menjelekkan itu intinya, gitu. Baca Yasin aja belepotan, baca Qul huwallahu ahad aja belepotan, Al-Fatihah aja belepotan. Semua yang dibaca dia ngawur semua, belepotan semua dia. Ya kan kuliah aja dia nggak kuliah mana coba ijazahnya, nggak ada. Ijazah kursus itu bukan kuliah, kursus itu dia kursus biasa. Kuliah tuh kayak gua 4 tahun reguler, masuknya pagi pulangnya sore, itu kuliah. Kuliah tuh ada 2, ada kuliah yang karyawan sama kuliah yang reguler tuh gua kejelasin. Lu ada yang D1 doang, ada yang D3 doang, ada yang D4. Nah gua D4 nih, setara dengan S1 diakuin ya. Tapi nggak perlu bangga-bangga juga. Orang itu tuh nggak mesti kuliah tuh harus, enggak. Orang itu harus pinter cari duit, berdagang. Dagang yang memperkaya. Ya dagang. Gue dagang gue bilang sama anak-anak gue, kalau bisa kamu dagang, usaha, ya jangan jadi karyawan. Gue bilang gitu, dagang. Karyawan juga nggak apa-apa kalau lu mau belajar tentang ilmu di perusahaan itu. Nanti lu kalau udah ada modal buka usaha gitu. Orang juga buka usaha pusing tahu, harus bayar karyawan, bayar ini, bayar itu, bayar pajak ini. Jadi karyawan nggak pusing, nggak perlu bayar apa deh kalau dia dibayar. Ya suka-suka, mau jadi karyawan boleh, mau jadi usaha juga boleh. Iya kalau Mamat mah dagang pantat. Kok bisa aja lu kok. Iya dagangan gue mah jelas, dagangan gue jelas. Ya gue nggak perlu memamerkan pekerjaan gue. Yang penting gue usaha ada gitu. Yang penting gue duit ada. Kalau gue mau beli apa-apa gue tinggal beli ya. Gue nggak susah-susah amat ya. Kan dia selalu bilang, makanya hidupnya susah. Emang hidup lu kagak susah dengan penuh dengan utang gitu. Dimusuhin orang itu susah, itu juga susah namanya. Dimusuhin sama orang Indonesia, dimusuhin keluarga, dimusuhin sama teman-teman yang Kristen. Hidup lu susah juga, itu susah. Hidup gue mah nggak susah, gue nggak banyak musuh. Gue aja ya mau belum lahiran aja pada dikasih hadiah gue sama teman-teman gue. Hidup gue nggak susah, teman gue banyak, gue baik. Iya teman-teman aku pada baik banget, belum lahiran aja udah dikasih hadiah banyak banget. Kaget gue tadi ke kantor tuh banyak yang ngasih hadiah. Mamat dagang. Koko kamu nggak tidur kok? Di sana jam berapa kok? Si Koko begadang. Koko. Iya, apalagi. Jadi gitu ya. Jadi kan iya itu sakit banget. Itu dia udah nyerusuk ya. Udah di ujung ya. Iya kemarin udah dari USG aku. Kepalanya udah di bawah, kemarin kan di atas udah muter. Jadi kemarin Bu, ini kepalanya dedek bayinya masih di atas. Oh ya udah nanti saya bacain surat Maryam. Ini aku kasih tau ya. Kalau kepala bayinya masih di atas, orang kan pergi ke tukang pijit ya untuk muterin. Kalau aku enggak, aku cuma baca surat Maryam, terus anak itu langsung kepalanya muter di bawah. Dokternya kemarin sampai dokter Kristen itu dia. Cepetin muternya ya, iya. Karena memang surat Maryam itu biasa kalau dibacain ke bayi, Maryam itu ibunya Yesus ya, ibunya Nabi Isa. Itu ada namanya surat Maryam, keluarganya Ali Imran tuh dia. Itu kalau dibacain itu dede bayinya, dia kepalanya ke bawah lagi dia. Langsung ke ujung berputar 180 derajat, biasa gitu. Jadi kalau ada tersisa tinggal 27 detik. Jadi kalau misalkan bayinya masih di atas, biasanya saya baca surat Maryam. Habis itu langsung posisi bayinya itu muter 180 derajat, langsung posisi bawah.
gitu. Jadi kita kalau apa-apa tuh kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan semuanya agar dimudahkan, agar selalu diberi